jam 8 dari pagi habis sholat sunnah, kabur, masyarakat udah pada kumpul, kiai udah siap mau disembelih, kabur tuh si kebo ini dan belum ketemu sampai jam 8 malam. Nanti jam berapa ketemunya? Jam 11. Jam 11 malam. Itu pun melibatkan aparat kan. Itu pun melibatkan aparat dari Koramil, Polsek, udah kayak perang katanya kan. Satu, dua, tiga, mari keyboard, mari kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ini hari ketiga, hari kedua ya, di hari Tasyrik, Idul Adha. Masih banyak serba-serbi kurban, baik itu kejanggalan-kejanggalan dalam memotong ataupun pengalaman-pengalaman yang dirasakan langsung oleh para jagal hewan kurban. Hari ini saya sudah kedatangan, di samping kiri saya ini jagal senior yang sudah melalang buana dari tahun ke tahun, pengalamannya sudah banyak. Bapak Dimyati. Bapak Dimyati ini banyak cerita tentang para jagal yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Langsung saja dengar. Pak Dimyati tahun ini menyaksikan atau menyembelih langsung ini di daerah mana, Pak? Dari Cikesal. Di Cikesal, Kecamatan Cikesal. Nah, Cikesal ini ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di Cikesal ini ada hal menarik apa nih, Pak Dimyati? Ya, yang saya tahu kemarin itu pas hari Sabtu itu, bukan Sabtu, Jumat. Jumat ya? Jumat. Pas hari Idul Adha habis sholat sunnah. Habis sholat sunnah. Kenapa itu? Kan menjelang itu kan nggak lama mau Jumatan juga kan. Ya. Jadi dipercepat pemotongannya. Pas di situ kan ada kurban kambing, ada kerbau. Yang jadi itu apa? Bahan cerita itu kerbau itu. Kerbaunya kenapa tuh kerbau? Iya, jadi mau dipotong udah jadi, udah didoakan segala, udah didoain, korbannya iya. Udah masyarakat udah pada kumpul. Udah kumpul, pada bakupon segala. Kiainya udah siap. Siap. Terus kerbaunya ternyata lepas. Kerbaunya lepas, kabur. Kabur. Ya berapa kilo aja, 20 kiloan kali. Puluhan kilo. Iya. Jadi karena masih banyak hutan kan daerah Cikesal itu. Iya. Jadi kehilangan jejak yang ngejar itu kan. Sampai sore. Sore. Itu masyarakat yang ngumpul udah bubar aja berarti. Bubar. Ya tetap aja nunggu, takutnya kan yang mau dibagi itu kan takutnya nggak lama dapat gitu kan. Iya betul. Ya tahu-taunya sampai jam 7 habis maghrib itu belum dapat juga. Itu dari pagi sampai malam belum dapat. Akhirnya menghubungi orang-orang dari Koramil sama Polsek. Melibatkan Koramil, Polsek. Minta tolong. Ya akhirnya datang dari Koramil sama Polsek itu. Mau apa gitu? Itu pas lari-lari kebunnya itu emang nggak ada yang berusaha nangkep atau gimana? Ya orang yang mau nangkep dikejar gimana? Kan takut. Dikejar. Udah merah matanya itu kan orang kayak kesetanan. Iya. Kebo kesurupan itu. Iya. Itu nggak memandang warna merah itu dikejar nggak? Pokoknya asal jangan deketin mau nangkep pasti dikejar. Itu ada yang diseruduk. Dan sudah ada yang ketabrak itu katanya sepeda itu. Lagi naik sepeda? Iya. Jadi ada orang kan ngomong gini, coba dipancing dengan kerbau perempuan. Oh gitu. Ya ambillah kerbau perempuan. Terus? Akhirnya deketin ke situ malah ikut lari semua dua-dua. Lebih kenceng lagi. Itu namanya kawin lari itu. Biasanya kan laki-laki itu kan yang nggak manusia, nggak binatang. Iya. Ketalukannya itu, iya, biar deket gitu.
Akhirnya pas dideketin ke situ, apa yang laki-lakinya itu lari, yang perempuannya ikut lebih kenceng lagi. Itu yang sangat aneh begitu. Terus itu akhirnya ketangkepnya jam 11 malam. jam 11 Dari malam. jam 8. Itu bayangan teman-teman, dari jam 8 dari pagi habis sholat sunnah kabur, masakan udah pada kumpul, kiai udah siap mau disembelih, kabur tuh si kebo ini, dan belum ketemu sampai jam 8 malam. Jam berapa ketemunya? Jam 11. Jam 11 malam. Itu pun melibatkan aparat kan. Itu pun melibatkan aparat dari Koramil, Polsek, udah kayak perang katanya gitu. Bawa bedil, bawa pengeras suara gitu ya. Barang siapa yang menemukan kebo gitu. Itulah serba-serbi dari penyembelihan di daerah Cikuesa. Pemuda sama orang tua kan otomatis ikut ngejar semua kan, sekampung. Satu kebo dikejar satu kampung. Itu kebonya ukuran berapa sih bobotnya? Kalau ukurannya belum ini ya. Kalau ukuran kintal daging mah bangsa 2 kintal lebih lah. Dagingnya doang. Di Serang mah ya, itu harga kebo lebih mahal dari harga sapi. Iya. Emang di kita mah kan umumnya Sukanya kebo. kebo. Ya? Kalau sapi kan dagingnya nggak ada seratnya itu. Berapa itu harganya kemarin beli itu? Kemarin tuh harganya berapa ya? 27 apa ya? 27. Masya Allah, 27 juta. Mantap. Iya. Kalau di daerah lain ada hal menarik apa lagi nih, Pak? Daerah lain saya kurang begitu, cuman ada kabar gitu ya. Ada dapat info ya? Dari temen juga, temen yang suka gitu. Gitu. Jadi itu mah begitu motong kambing, begitu udah kambingnya udah lehernya udah kepotong, dianya malah langsung meninggal, langsung nubruk ke kambing itu. Astagfirullah. Jadi mati di situ, meninggal di tempat pemotongan itu langsung. Jagalnya tuh? Iya, ustad. Kiainya? Iya, kiainya. Jadi pas mau nyembelih kerbau, Bukan kerbau, kambing. kambing. Nyembelih kambing, Udah beres dipotong, potong, beres, lepasin pisau langsung. ajal datang. Iya, di situ. Masya Allah. Dia ngelongkok ke kambing dianya. Masya Allah. Tapi posisi kambingnya udah tersembelih sempurna. Udah sempurna. Ya banyak banget ya kejadian-kejadian begitu. Makanya juga saya dapat video dari medsos, ada tuh yang lagi nyembelih sapi apa kebo gitu ya. Tiba-tiba kiainya meninggal. Iya, dari Kuningan, Tasik juga begitu katanya kemarin. Cuman baru tahun ini yang ada rame masalah gini. Iya. Tapi itu kalau posisinya belum sempurna, gimana Pak? Ya belum, nggak jadi mungkin. Boleh diterusin? Ditunggu sampai mati aja. Walaupun Misalnya kan belum, ada 3 urat. iya, belum putus misalnya gitu. Dia kan kehabisan darah pasti mati kan. Nah, tunggu matinya aja, nggak boleh gitu. diulang gitu. Itu sah? Sah udah. Sudah bisa gitu. Iya, bukan bangkai kan, udah dipotong namanya. Dipotong ya. Walaupun ada 1 urat yang belum terputus loh gitu. Malah daerah Catang kemarin itu ada yang dipotong dari jam 7, katanya sampai 4 jam itu belum mati kebo itu. Oh, sure. Tapi udah Masih ngamuk aja. Udah putus semuanya, tapi masih ngamuk aja. 4 jam. Lama Iya. 4 jam. Ya minimalnya kan 1 jam kurang ya udah mati. Iya. Kami kalau udah putus itunya yang 3 itunya urat-uratnya itu. Iya. Saya juga dapat info kemarin itu dari kakak di Widya Asri di Ciracas di Kota Serang. Itu pas nyembelih sapi kalau nggak salah ya, ingat ya, sejagalnya itu entah saking semangatnya apa gitu ya, pas nyembelih sapi terpotong juga ininya di jempolnya. Putus nggak kerasa katanya, jadi serap aja leher sapinya putus gitu ya, ininya apa tuh, urat-uratnya jempolnya keikut ke iris, potong. Masya Allah, itu memang kan golok-goloknya jagal mah Waduh, tajam banget. geser dikit aja udahlah. Iya bener. Bukan itu kalau secara pemikiran kita tuh ya, apa dia kalau semangat mah udah biasa motong nggak masa sih. Iya. Istilahnya kan
udah berkali-kali terkecuali orang belajar. Ya itu kan posisi megang kepalanya aja udah tahu kan yang iya, kira-kira bahaya. bener. Terkecuali kepala kambingnya ngamuk misalnya, Beleot geser gitu ke ya. dia, iya. Nggak tahu tuh bisa sampai kepotong gitu tuh. Insya Allah. Ikut korban juga tangan. Iya, di daerah Ciamas juga kata Apalagi cerita yang itu. tapi nggak tahu kejadiannya tahun ini apa tahun kapan, cerita sih Ada kabar gitu ya. jadi si golok jagal ini setelah disembelih gitu kan, dibersihin, biasa tuh dimasukin ke pinggangnya itu kan, Goloknya. ke serangkahnya itu Iya, tuh. ada sarungnya itu kan. Serap aja, entah gimana tadinya, mungkin dirasanya masuk ke serangkah gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Itu nyayat perutnya, Pak. Karena perut. Serap gitu tuh, langsung berdarah. Nggak tahu tuh lanjutannya apa, dibawa ke rumah sakit apa di puskesmas. Yang penting itulah, siapapun ya, yang pemula atau yang profesional dalam menyembelih hewan kurban dari A sampai Z-nya harus tetap hati-hati. Sehebat apapun kita gitu ya, tetap harus kita hati-hati, apa ya namanya ya, waspada lah begitu kan, banyak yang tidak kita duga gitu ya, jempol hilang atau jari. kayak tadi ya, pertama belajar itu kan dari bapak, dari Pak Haji Mukdi Rosadi dulu. Iya, Nih cara-cara kurban begini, bacaannya begini dulu. Terpaksa ada yang nyuruh diperkorem, dipraktekin sama kayak. Itu pertama sekali. Kambingnya tuh 3 kalau nggak salah itu. Pas udah beres lah dijadikan gitu korban itu satu-satu, dipotong. Karena masih baru subuh tuh, lewat subuh lah, jadi karena mau cepat pindah lagi gitu yang lainnya gitu. Udah dipotong sama kayak yang pertama buat anaknya, kedua sampai ketiga. Pas potongan pertama tuh nggak dilihat lagi kata kayak itu. Pas dilihat kupingnya itu buntung, jadi nggak ada kupingnya. Jadi gimana ya, bukan bekas irisan, jadi nggak ada kupingnya sebelah, kan cacat. Kayak waktu itu belum paham ke situ tuh, karena kelihatannya kan sehat gitu, kambingnya gede. Tuh kata kayak gini, Pak, ini kambing termasuk cacat, gimana yang satunya berarti nggak sah buat korban. Iya. Nggak bisa katanya, saya dari punya ustadz saya di sana katanya waktu di Pandeglang katanya. Tuh, kayak kan lari bawa motor ke bapak. Oh gitu, laporan. Iya, laporan. Kamu di koma aja, jangan bisa pakai korban kan anu cacat mah. Iya jelas semua terjadi tuh bisa. Wah, abis harus dipotong di kambingnya ya. Terus bejakan betul sah itu cacat ganti-ganti. Jadi teh ada nusa jadi teh ada terus teh aya bet mau ulah. Ulah atuh pawanianan jeung gitu. Cek bapak. Bet balik deui. Karena ada waktu masih sehari lagi waktu itu. Jadi orang tuanya itu beli lagi. Jadi termasuknya itu mas sedekah aja katanya, sedekah aja. Bapak. Kambing ya, karena cacat ya. Iya, awalnya tuh kan pertama itu. Nah, ini bagi apa namanya, teman-teman semua yang akan kurban atau mau beli hewan kurban, tolong diperiksa dulu gitu ya. Walaupun memang pedagang-pedagang pasti bilang ini sehat segala macam, tapi tetap kita harus meriksa. Kupingnya ada 2 enggak gitu. Kakinya ada 4 enggak gitu ya, dan sebagainya ya. Ada syarat-syarat standarnya begitu yang untuk diperiksa gitu. Dan ini juga hati-hati, biasanya kalau kurban-kurban banyak suka apa namanya, nggak hati-hati ini yang bawa hewan kurbannya, kambing misalkan dimasukin ke truk, dipaksa-paksa, takut kakinya patah. Gitu kan. Kadang suka ada gitu yang kakinya diikat pakai motor kah atau apa gitu, tiba-tiba lecet apa gitu kan. Sayang, artinya nggak suka sah atau apalah yang menyebabkan hewan itu sakit gitu. Atau kayak norong-norong ke Bapak Obi kan, Bapak ya kan udah punya patokan begitu. Ulah wawanian bukan nama status saeutik ge ulah. Komo ieu cenah buntung cenah awal teka ciri hitam kambingnya itu gede itu. Yang mau ngejual mah mungkin aja mau aja dia mau dibeli. Barang petani yang nggak tahu mah kan, karena mereka mah niatnya jualan kan begitu. Nah, teman-teman semua,
bagi yang punya cerita-cerita menarik bisa tulis di kolom komentar. Apapun yang membuat teman-teman cerita lucu, cerita seru, cerita mengharukan gitu ya, silahkan bisa tulis di komentar. Itu mungkin cerita yang bisa kita bagi. Nantikan cerita-cerita lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 3, 2, 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.